Baik Ibu, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Boleh tahu nama Ibu dan tempat tanggal lahir Ibu? Oke, nama ibu, nama panjang ya? Iya, Nama panjang, nama pendek sama nih. Ya, nama ibu Sunarmi. Ya, tapi nama keren, nama kesayangan panggilannya guru-guru sama siswa adalah Ibu Cu. Ya. Kemudian ini tempat tanggal lahir Ibu. Tempat tanggal lahirnya saya dilahirkan di Jawa Tengah, namanya Sukoharjo. Tanggalnya 20 Februari. Tahunnya 2000 kali ya. Tahunnya 1978. Berarti Ibu gen apa dong? Gen X ya. Oh ya, Gen X ya. Oke. Nah, ya. Kemudian bagaimana latar belakang Ibu dalam pendidikan ini? Latar belakang. Dimulai dari apa itu? Dari SD TK kali ya. Oh, boleh. Dulu saya TK. TK itu saya tempuh selama 2 tahun karena 4 tahun saya sudah sekolah. Jadi waktu masuk SD nggak boleh. Terus SD selama 6 tahun. Ya, lulus tahun 90 kayaknya ya. Kemudian SMP, TK-nya TK Impres ya, SD-nya SD Negeri 02 Tepisari. SMP-nya SMP Negeri 03 Sukoharjo. SMA-nya SMA Negeri 3 Sukoharjo. Kemudian kuliah S1-nya di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Kemudian S2-nya ada di Universitas Budi Luhur. Oke. Jadi dari TK sampai S1 negeri, S2-nya swasta, ngajarnya di luar negeri. Alias di swasta. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa tantangan terberat Ibu selama menjadi guru di sini? Oke, tantangan terberatnya adalah ketika apa nih ya? Ibu tertantang ketika ada siswa yang dia nggak ada motivasi sama sekali untuk belajar. Nah, ibu itu gemes gitu loh, pengen gimana caranya si siswa tersebut bisa mencapai cita-citanya itu seperti yang dia impikan, tapi sadar dengan sendirinya. Nah, itu tantangan berat seorang guru kan ya. Jadi mengubah gimana si siswa itu untuk bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dikerjakan. Selanjutnya itu bagaimana perjalanan Ibu hingga bisa menjadi guru seperti sekarang? Ya sesudah lulus itu, sudah lulus S1 ya, ibu itu ngajar bimbel gitu loh. Ngajar bimbel. Kemudian ibu ngajar di SMK di Cisarua dulu. Terus sempat juga jadi dosen. Ya, kemudian habis itu ngajar ada di sekolah lain, ada di SMP juga. Kemudian terakhir ibu ngajar di SMK ya di Kalimantan. Jadi ya semuanya sih ngajar-ngajar semua ya. Iya. Semuanya ada private, ada bimbel, ada SMP, ada apa? Dosen juga bisa ya, kampus itu. Terakhir di SMK. Waktu yang di kampus itu Ibu di negeri atau di swasta? Di swasta. Di swasta. Apa pengalaman paling berkesan selama mengajar? Pengalaman paling berkesan selama mengajar ya. Mengajar itu berarti berkesannya itu siswa tadi ya. Siswa itu benar-benar dia itu nggak punya niat untuk belajar sampai dia tuh kabur dari rumah, dicari, kemudian di WA sama siapapun, siswa ini nggak mau, orang tuanya juga nggak mau. Saya coba untuk WA, saya rayu gimana dan seterusnya, akhirnya dia mau terbuka. Nah itu awalnya juga nggak mau, di WA, di telepon nggak mau, akhirnya pelan-pelan dihubungin, akhirnya bisa, dan alhamdulillahnya dia lulus sampai menempuh semua materi ujian dia tempuh dan dia lulus alhamdulillah. Dan terakhir itu dia datang ke sini sudah sebagai kepala bagian keuangan. Berarti cewek apa cowok kira-kira itu? Cowok ya. Cowok. Iya. Seperti itu. Apa yang menginspirasi Ibu untuk menjadi seorang guru? Inspirasinya adalah
pertama emansipasi wanita ya, RA Kartini lah ya. RA Kartini yang telah mengangkat derajat kaum wanita. Kemudian inspirasinya itu adalah bule saya ya. Bule itu berarti adiknya bapak saya. Dari kecil saya melihat figur beliau itu dia guru gitu kan, baik banget gitu kan ya. Kemudian semua anaknya itu tuntas kuliahnya di kampus negeri semua. Nah, itu dari guru. Jadi saya terinspirasi, oh berarti kalau guru itu bisa ngajarin orang tapi bisa ngajarin anaknya juga dong. Saya terinspirasi dengan Kartini dan kebetulan bule saya. Apa harapan Ibu untuk pendidikan Indonesia ke depan? Nah, harapannya adalah pendidikan ini bisa berjalan dengan baik ya. Sadar, siswa ini sadar bahwa dia itu mau belajar bukan karena apa nih ya, bukan karena hadiah, reward ya. Misalnya kamu, misalnya orang tua nih, kamu kalau nggak dapet ini, kamu ini loh nggak dikasih uang jajan loh, berarti kan karena terpaksa. Nah itu ibu maunya semua orang tua, semua siswa itu pendidikan itu termasuk kebutuhan primer. Jadi kan kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan. Kalau menurut saya tambah satu yaitu pendidikan. Saya berharap semua masyarakat Indonesia menganggap pendidikan itu adalah kebutuhan primer.